Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat, karena general juga nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya dari keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, ya bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini karena ada melihat dua sisi ya, energinya bisa vice versa, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisimu. Gak resonate berarti ini bukan energimu. Di sini aku melihat ada past life relationship, heart to heart conversation ya. Kamu dealing dengan seseorang dari past life-nya kamu ya. Kalau kalian percaya reinkarnasi ya, dia dulu mungkin pernah hadir di kehidupan kamu yang dulu sebelum kehidupan saat ini, dan di saat kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi gitu. Untuk beberapa orang di sini aku melihat ini pasangan kamu sendiri, kamu sudah menikah ya, wedding, karena di sini juga ada past life dan wedding ya. Jadi kayak ini memang pertemuan dua orang di dua kehidupannya, ibaratnya kayak gitu. Kalian dipertemukan lagi dan bersama lagi, dan di sini ada heart to heart conversation. Mungkin kamu dengan dia ada konflik saat ini ya, dan dengan adanya heart to heart ini aku merasa pasangan kamu ini ingin adanya satu pembicaraan ya, dari hati ke hati gitu ya. Dia ingin jujur dan terbuka tentang apa yang dia rasakan, atau kayak ingin diskusi gitu loh ya, ingin ngomong sama kamu, ingin bicara, ingin adanya keterbukaan gitu ya, bukan dengan emosi tapi melalui hati ke hati gitu loh, dari hati ke hati seperti itu ya. Kalau ini kamu belum ada pernikahan dengan dia, kalau kamu belum ada pernikahan dengan dia, di sini aku melihatnya justru ini pembicaraan dari hati ke hati ini adalah hasrat dia. Kamu mungkin gak ada konflik ya, kalau yang belum menikah ini, kamu mungkin gak ada konflik dengan dia, hubungan kamu baik-baik saja. Dan ini kayak orang ini ingin mendiskusikan sesuatu ya tentang pernikahan, aku lihatnya. Kayak dia tuh ingin ngobrol sama kamu, ngutarain perasaan dia, ngomong dari hati ke hati gitu ya. Mungkin di sinilah ya, membahas masalah pernikahan gitu ya, atau ingin membawa hubungan ini ke pernikahan seperti itu ya. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Nine of Cups. Oh, ada the Devil di sini. Ada the Death. Oke, yes, untuk beberapa orang nih hubungan kamu nggak oke nih ya. Yes, di sini ada Queen of Swords, kayak ingin membuat sebuah keputusan gitu di sini ya. Hubungan kamu ini aku melihat awal-awal memang sangat toksik ya, awal-awal tuh sangat toksik ya. Aku melihat pasangan kamu ini juga kayaknya seseorang yang egonya tinggi, gengsinya tinggi, menang sendiri gitu, atau mungkin ya seperti yang bilang tadi, dia punya addiction mungkin terhadap sesuatu gitu ya, ketergantungan terhadap sesuatu. Apapun itu, yang jelas di sini hubungan kamu di awal itu memang kayaknya toksik banget ya. Entah kamu ini sering berantem, bertengkar, apapun itu di sini gitu. Dan dianya juga sepertinya orang yang mungkin tidak terlalu peduli ya dengan kamu atau dengan perasaan kamu gitu. Oke, jadi ada semacam pertengkaran, perdebatan, atau pokoknya ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya. Ini toxic devil, ini ada energi devil jadi toxic ya. Hubungan kamu jadinya toxic. Toxic ini macam-macam, bisa kalian mungkin sering hal-hal kecil kalian sering ribut, bisa juga seperti itu karena ego kalian tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini di saat kalian bertengkar hebat, ada salah satu di antara kalian itu lari atau menghindar gitu ya. Di sini ada Death. Aku ngeliat mungkin kamu udah lama nggak komunikasi atau udah diem cukup lama ya.
Dan orang ini tuh kayak pasif gitu loh. Awalnya tuh kayak tenang-tenang aja di sini dia, kayak nyantai-nyantai aja gitu. Karena mungkin dia harapan dia toh nanti dia juga balik-balik lagi gitu. Especially kamu yang terikat pernikahan di sini gitu. Kayak seolah-olah dia ngira kayak kamu tuh nggak bakal bisa lepas gitu loh dari dia gitu. Dia ngira kayak kamu itu bergantung banget gitu loh sama dia, seperti itu. Entah ini bergantung dari finansial atau apa gitu, yang dia itu kayak ngerasa lebih tinggi gitu loh, katakanlah seperti itu ya, lebih tinggi, entah ini dari status sosial apapun gitu. Yang jelas di sini kayak dia ngerasa kamu tuh nggak bakal bisa lepasin dia gitu, karena ada sisi kamu yang mungkin dilihat dia itu kayak bergantung banget sama dia gitu. Especially kalau misalkan ini memang dia ngelihat kamu itu bergantung dari sisi finansial dengan dia gitu. Jadi seolah-olah dia ingin ngendaliin gitu ya. Ketika bertengkar gitu ya, mungkin dia memilih untuk cuek, mungkin dia memilih untuk ya diam gitu ya, nggak coba untuk ngomong konsultasi sama kamu kayak gitu ya, seperti itu. Tapi lama kelamaan kamu juga orangnya keras kepala, egomu juga cukup tinggi. Nah disinilah akhirnya kalian tuh jadi kayak diem, langsung bablas selesai gitu ya. Padahal di sini untuk beberapa orang tuh sudah ada pernikahan loh ya, hubungan kamu sudah ada pernikahan di sini gitu. Makanya di sini juga ada past life relationship ya, ada sesuatu yang harus kalian selesaikan di sini. Mungkin tentang ini ada mungkin amarah lama, dendam lama, apapun itu di sini, atau kurang apa ya, hal-hal kurang, pokoknya hal-hal negatif lah di diri kalian masing-masing yang harus kalian kenali, lalu kalian rubah atau kalian kendaliin di sini, seperti itu ya. Jadi kayak dari koneksi ini, hubungan ini, kalian belajar satu sama lain, seperti itu, dapat belajar satu sama lain. Dan di sini aku melihat seseorang ini memang dia akhirnya menyadari ya sisi dia yang toksik, sisi dia yang kurang baik, dan di sini dia pergi gitu. Kayak meninggalkan gitu hal-hal yang nggak serve lagi, hal-hal buruk yang lama kayak gitu. Kayak seseorang ini tuh kayak akhirnya tuh menyadari seperti itu, kalau ada sisi-sisi yang kurang baik yang harus ditinggalkan itu ya, seperti kebiasaan lama, pola lama yang memang nggak serve gitu loh untuk dilakuin, atau ada lagi gitu loh di dirinya dia, biar tidak mempengaruhi di dalam hubungan gitu loh. Pokoknya hal-hal yang udah nggak serve lagi gitu loh, nggak serve lagi di dalam kehidupan dia, seperti itu, dia harus tinggalkan, seperti itu ya. Aku contohnya nih, mungkin kalau misalkan dia punya kebiasaan minum-minum ya, addiction dengan alkohol, suka seneng-seneng dengan teman-temannya, ketika dia berantem dengan kamu dia lebih memilih lari, menjauh, menghindar, mencari kesenangan dengan teman-temannya kayak gitu. Sedangkan kamu dibiarin, dicuekin, nangis sendiri di kamar gitu ya, dia udah nggak peduli gitu, misalkan kayak gitu ya, kalau ini sudah suami istri. Nah ini kayaknya setelah kamu cukup lama diam, dia banyak merenung di sini, banyak hal-hal yang memang dia sadari, kebiasaan lama ada yang kurang menyenangkan gitu. Karena ada Sun ini kayak seseorang yang mungkin akhirnya menemukan pencerahan setelah dia banyak diam di sini atau merenung lama, cukup lama gitu ya. Dia, kalau kamu dengan dia sudah ada pernikahan, ini belum benar-benar ini, belum benar-benar move on gitu ya sama kamu ya. Makanya kayak orang yang ingin The Sun memberikan sebuah kejelasan gitu loh, ingin ketemu sama kamu lagi, memberikan kejelasan di dalam hubungan, ingin bersama lagi kayak gitu loh, istilahnya seperti itu. Tapi dia masih ini ya, karena di sini masih kayak orang yang lagi membuat sebuah keputusan gitu, kayak orang yang masih berpikir gitu loh, mempertimbangkan, seperti itu. Kalau kamu bertanya tentang orang lain ya, seseorang gitu, dia kayak orang yang gak minat gitu loh dengan orang lain gitu. Walaupun dia kesannya cuekin kamu nih, walaupun kesannya dia terlihat mungkin seneng-seneng dengan teman-temannya gitu, atau mungkin di luar sana ada seseorang ya, kayak ada ya mungkin kayak disodorin temennya, dengan dia loh gini-gini. Nah itu kayak sebenarnya nggak minat gitu. Kalaupun dia terlihat jalan dengan laki-laki atau perempuan lain gitu ya, sesuaikan aja gendernya ya. Nah ini tuh dia nggak berminat gitu loh, seperti itu ya. Di sini dia menyadari dia masih ini sama kamu gitu loh, bersama kamu di sini kayak orang yang
hidupnya tuh kayak hidup gitu loh ya, kayak ceria, terang. Nah istilahnya tuh seperti itu. Makanya dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu di sini. Aku lihatnya seperti itu. Kalau yang kalian yang belum menikah di sini, mungkin ini ya, harapan dia ke depan ini ada pernikahan dengan kamu. Seperti itu. Oke. Kalau yang kalian belum menikah, mungkin ini pembicaraan tentang pernikahan ya, seperti yang bilang tadi. Di sini aku melihat memang ada harapan dan memang ada semacam bentar. Oke, transformasi di sini, perubahan ya, kayak gini. Ingat ya, sesuaikan aja. Aku melihat awalnya aku ngerasa dia dengan kamu itu kayak bisa kayak iseng-iseng gitu loh ya. Seseorang ini awalnya aku ngeliat dia dengan kamu tuh kayak iseng-iseng gitu, atau cuman kayak seneng-seneng gitu loh, karena di sini aku ngerasa kayak dia masih pengen sendiri gitu loh, tapi di sisi lain dia nggak pengen lepas gitu loh dengan kamu atau dari kamu gitu. Awalnya tuh seperti itu gitu. Dan di sini lama kelamaan kayak dia ngerasa kayak ada sesuatu yang beda gitu loh, kayak orang yang nggak mau lepas gitu loh dari kamu, seperti itu. Dan di sini mungkin sempat antara kamu dengan dia itu bertengkar gitu ya, bertengkar gitu, kayak kalau kamu mungkin kayak ngomong sama dia, kalau kamu nggak berubah gini-gini ya udahlah, hubungan kita selesai aja gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain mungkin kamu juga sempat kayak diem dengan dia ya, kamu sempat diem dengan dia gitu. Disinilah dia mungkin kayak berubah gitu loh, kayak mencoba untuk merubah dirinya untuk tidak seperti dulu gitu. Karena di sini dia berpikir kalau misalkan aku nggak seperti dulu, kamu mau nggak ya nikah sama aku? Kamu mau nggak ya bareng sama aku gitu? Seperti itu. Karena dia ingin di sini seperti orang lain gitu. Mungkin dia udah berusia ya, dan di sini ada Queen of Swords juga. Untuk beberapa orang mungkin dia pernah mengalami hubungan yang juga kurang menyenangkan di masa lalu ya. Maksudnya gini, mungkin dia ini pernah menikah dulu kayak gitu loh istilahnya. Ya mungkin dia pernah menikah dulu, jadi di sini kayak ada trust issue, ketidakpercayaan. Jadi mungkin dengan kamu itu awalnya, makan tadi gue bilang ya, awalnya tuh kayak ngerasa seolah-olah tuh ya udah kita sama-sama aja gitu ya, tapi kayak nggak ada tujuan untuk pernikahan gitu, dia nggak berpikir ke sana gitu loh. Tapi lama-lama seolah kayak dia tuh nggak bisa, gitu loh, lepas sama dari kamu gitu. Nah akhirnya di sini dia berubah gitu loh. Di sini dia berubah, dia mulai menyadari sesuatu, dan di sini kayak dia mulai berpikir gitu, mempertimbangkan gitu loh. Ya karena mungkin ya dia melihat kamu beda gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya aku melihat di sini ada kejelasan antara hubungan kamu dengan dia. Ya, heart to heart ini yaitu mungkin dia ingin bicara dari hati ke hati dengan kamu tentang pernikahan gitu. Ya. Tapi di sini ada keraguan dia. Ya, keraguan dari dirinya. Aku nggak tahu keraguan dia apa, bisa karena itu ya, masa lalunya itu ya. Dia takut kamu nggak bisa menerima dia apa adanya gitu ya. Atau bisa juga di sini ada sisi-sisi dia yang mungkin menurut dia ya, dilihat dia sendiri, jadi kayak dia itu melihat dirinya sendiri kayak gak cukup gitu loh, atau kurang gitu, seperti itu ya. Atau mungkin dia sudah punya anak di sini kayak gitu ya, apapun itu di sini ya. Makanya di sini dia ingin bicara dari hati ke hati ke kamu gitu.
Mungkin kamunya sudah ngomong nih kalau kamu pengen serius sama dia, tapi dia lagi mempertimbangkan kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Makanya di sini mungkin kamu menunggu cukup lama di sini ya untuk diberi kepastian tentang dia gitu. Ya makanya dia kayak mempertimbangkan cukup lama juga di sini gitu. Tapi akhirnya di sini aku ngeliat orang ini ngasih kamu kejelasan kok. Ya, kabar baik di sini. Gitu. Oke, untuk zodiak dia kamu bisa dealing dengan Scorpio, Capricorn, Cancer, Pisces, Leo, tapi nggak jadi patokan ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu dan ambil yang resonate aja. Dan kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.